محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum Ustadz Nasril, semuanya yang sudah hadir dalam majelis ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Nasril Albab Muhammad SQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya muliakan para pengurus BCINU Jepang beserta jajarannya. Wabil khusus yang sudah hadir ada Yai Anwar, Yai Ahmad Ghazali, dan ada guru kita Al-Ustadz Nasril Albab Muhammad SQ dari Pondok Pesantren Al-Hikam. Kepada Gus-Gus juga Pak Tayat, semuanya yang hadir menyaksikan kajian kitab Fathul Qorib malam ini. Yang pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita bisa berkumpul dan hadir dalam kajian kitab Fathul Qorib. Sholawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Langsung saja untuk kajian kitab Fathul Qorib malam ini bertema wudhu dan istinja yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasril. Nanti di penghujung acara ada sesi pertanyaan kepada para hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan nanti. Kepada Ustadz Nasril kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua kita, guru-guru kita. Ini sudah hadir juga para asatidz semuanya, masyayikh ya sesepuh di Jepang, Anwar, Ahmad Ghazali, dan ada Pak Mahmud tadi ya, dan Pak Kris dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman semuanya, GMNU Fatayat yang selalu istiqomah dalam kajian kita fikih setiap minggu malam, yang selalu kita doakan semoga mendapatkan keberkahan, istiqomah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ilmu yang bermanfaat.
Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan ataupun pasal yang sudah dibacakan kemarin, dan pada malam hari ini kita sampai pada pasal terkait wudhu. Barangkali beberapa waktu, beberapa kesempatan kita seringkali sudah membaca dan mengkajinya terkait wudhu ataupun istinja. Tetapi begitulah bahwa di setiap kitab, di setiap kajian tentang fikih, memang tema yang awal-awal adalah terkait toharoh dan merupakan hal-hal yang sangat urgen yang tidak bisa kita lupakan. Boleh jadi ada sebagian yang mungkin kita belum terlalu familiar, belum terlalu mengerti atau ada kesulitan. Nah, disinilah kita waktunya belajar, sama-sama belajar yang menjadi kita lebih perhatian, kita lebih mendapatkan wawasan di dalam menjalankan ibadah pada kaitannya berfikih ya. Baik, sudah saya share materinya untuk pasal yang akan kita baca di chat, teman-teman bisa sambil buka. Nanti akan kita baca pasal itu, ya semoga bisa menjadi tambahan bagi kita juga untuk belajar bahasa Arab. Qala al-musannifu, kita mulai membaca. Ini kita jam 18.26 ya, mungkin 20 menit saya membaca kitabnya, nanti baru kita diskusi dan ngobrol terkait fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal fi furudil wudu'i. Ini fasal menerangkan tentang fardunya wudu. Wa furudul wudu'i, fardunya wudu sitatu asya'a, ada 6. Fardu itu adalah sesuatu atau satu pekerjaan amal yang harus dikerjakan. Ketika tidak dikerjakan, maka perintah atau amal ibadah tersebut menjadi tidak sah. Nah, fardunya wudu, hal-hal yang harus dikerjakan bagi wudu ini supaya wudunya sah, ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi, dan yang kedua adalah membasuh wajah itu sendiri. Wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Wa mashu ba'dir rasi, mengusap sebagian kepala. Wa ghuslu rijlaini, membasuh kedua kaki. Ilal ka'baini, sampai kepada kedua mata kaki. Wa tartibu, berurutan ala ma dzakarnahu, sesuai apa yang telah saya sebutkan tadi. Jadi niat ketika membasuh wajah ya, itu merupakan fardu wudu. Mahiyan niat, niat itu apa? Yaitu berbarengan adalah kemantapan al-jazmu fil qalbi muqtaronan bi fi'lihi. Ada kemantapan di dalam hati melaksanakan ibadah fi'lu syai' muqtaronan bi fi'lihi, seraya melakukan. Jadi niat itu adalah berbarengan dengan mengerjakan amalnya, amal perbuatan itu. Kalau amalnya adalah wudu, maka niat adalah ya langsung wudu itu. Wudu dianggap kegiatan pertama adalah membasuh wajah. Karena yang wajib adalah membasuh wajah. Sehingga yang dianggap adalah ketika membasuh wajah, disitulah tempatnya niat. Seringkali kita biasa di keterangan-keterangan bahwa wajibun niat adalah inda awali juz'in minal ibadah. Wajibnya niat adalah memang pada saat atau berbarengan dengan awal daripada perbuatan tersebut. Nah, kebetulan yang wajib di bagian wudhu adalah wajah, maka niatnya adalah ketika membasuh wajah, dan niat itu di dalam hati. Beberapa redaksi dicontohkan oleh para ulama ketika kita niat wudhu itu ya, misalkan raf'a hadatsin
ataupun istibahata as-salat. Jadi misalkan saya niat raf'ah hadasin, menghilangkan hadas, itu juga boleh. Atau nawaitu istibahata salat. Saya niat melakukan suatu amal yang menjadikan diperbolehkannya sholat. Ataupun nawaitu fardal wudu'i, saya niat fardunya wudu. Atau saja boleh juga orang niat cuma nawaitul wudu, saya niat wudu. Begitu juga boleh. Tapi ada juga awit toharo anil hadas. Saya niat nawaitu toharo anil hadas. Saya niat bersuci dari hadas. Dan kalau niat redaksi ini menggunakan yang terakhir ini, nawaitu toharo anil hadas, dia harus menyebutkan kata hadasnya. Kalau hanya saya niat bersuci, maka tidak cukup, niatnya belum sempurna. Soalnya masih samar. Nah, kata-kata redaksi-redaksi itu harus ada di dalam hati ketika membasuh wajah. Tidak harus bareng seperti dari awal sampai akhir membasuh wajah. Tidak, minimal adalah ketika masih membasuh wajah ada satu redaksi atau kemantapan hati atau keingatan kesadaran diri untuk mengucapkan lafaz itu di dalam hati. Jadi ketika membasuh wajah, ya setidaknya di dalam hati saya niat dan terus dilanjutkan sambil berjalan gitu ya. Di dalam hati. Jangan sampai kosong maksudnya. Begitu juga nanti dalam sholat. Intinya adalah kesadaran hati. Jangan sampai kosong. Seringkali kita hanya membasuh wajah saja, tapi hatinya nggak menghadirkan, tidak sadar kalau dirinya sedang wudhu. Jadi intinya niat adalah menyadarkan diri kita bahwa kita lagi melakukan ibadah wudhu. Niat itulah yang kemudian menjadi catatan penting karena atamyizu bainal ibadah wal adah atau atamyizu bainal ibadataini, supaya membedakan antara ibadah dan kebiasaan atau membedakan antara dua ibadah supaya bisa dibedakan dan mendapatkan status keabsahan. Dua-duanya ibadah itu sah. Kalau tanpa niat tidak sah. Begitu. Kemudian yang kedua tadi ghuslul wajah, membasuh wajah. Ya, di dalam wudhu, membasuh wajah adalah bagian-bagian yang depan ini, awal-awal daripada tumbuhnya rambut. Ini dari atas harus kebasuh semua, tumbuhnya rambut sampai kemudian ini apa namanya, godek ya atau jambang depan telinga sampai pada bagian bawah yang tempat tumbuhnya jenggot. Itu bagian wajah dan itu harus kebasuh semuanya. Ya. Di sini ada juga keterangan wa amal lihiyatur rajul al-kathifah, kalau seorang laki-laki punya atau tumbuh jenggot yang tebal, bi alam yaral mukhatab basharataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahirika. Yang disebut tebal itu kiranya orang lain yang melihat rambut seseorang yang punya jenggot tebal itu hanya bisa melihat bagian luar saja, tidak bisa melihat kulitnya. Maka cukup ya fayakfi ghuslu dhahirika. Orang tersebut yang punya jenggot tebal boleh hanya membasuh bagian luar jenggot saja, tidak harus sampai digini-giniin kemudian diwajibkan sampai ke dalam mengenai kulitnya. Beda bikhilafil khafifah dengan jenggot yang rambutnya itu tadi tipis, ya, yang masih bisa kelihatan kulit dalamnya oleh orang lain, maka itu harus fayajibu isolul ma'i li basyaratiha. Maka wajib menyampaikan air, ya, mengalirkan air ke dalam sela-sela jenggot itu sampai mengenai kulit. Begitu juga berbeda dengan mar'ah atau perempuan, ya kalau ada perempuan yang berjenggot ya. Bi khilafil lihiyati mar'atin, begitu juga atau ada waria, banci. Maka di sini beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tadi harus yang jenggotnya tebal, boleh dibasuh bagian luar. Kalau perempuan isolul ma'i li basyaratiha walau kathafan. Bukan boleh, wajib bagi perempuan sekalipun punya jenggot, andai kata tumbuh jenggotnya tebal, dia tetap wajib isolul ma'i ila batiniha. Dia wajib menyampaikan air sampai kepada batin atau bagian dalam mengenai kulit daripada perempuan itu tadi yang punya jenggot tebal. Ya, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ini seringkali kita dapati teman-teman kita yang mungkin belum sempurna atau belum sampai khatam mengkajinya, ketika membasuh tangan kadang belum sampai siku. Bahkan al-ihtiyatu, untuk berhati-hati kalau kita membasuh tangan sampai kedua siku itu disampaikan ke lengan sekitar
beberapa senti, 5 sampai 10 senti di ataskan. Gitu. Supaya apa? Betul-betul terbasuh. Jangan sampai cuma di sini saja cici begini. Jadi harus sampai kedua siku terbasuh. Kemudian wa mashu batir rasi, mengusap sebagian kepala. Nah, pada kepala ini bukan membasuh, mengusap, wajibnya membasuh, mengusap sebagian. Kepala itu identik dengan adanya rambut. Ya, maksudnya boleh, yang dimaksud adalah membasuh sebagian rambut itu. Bahkan hanya beberapa rambut saja yang dibasuh itu pun boleh, yang diusap. Ya, kalau tidak harus juga dengan tangan, dengan kain yang kemudian dibasahi terus ditempelin juga masih bisa. Itu merupakan masih definisi daripada mengusap. Demikian keterangan yang disebutkan di dalam Fathul Qaribnya yang disarahi itu. Membasuh. Kalaupun mau dibasuh secara keseluruhan, maka merupakan kecukupan yang bisa mendapatkan kesunahan lengkap, sempurna maksudnya. Nah, kemudian wa ghuslu rijlaini, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kakinya harus kena ya. Wa tartibu, dan berurutan. Dari awal niat dan seterusnya tidak boleh dilangkahin. Demikian merupakan sebuah keterangan daripada baginda Rasul ketika menyebutkan hadza wudu'un la yaqbalullahu as-salata illa bihi. Inilah wudu yang menjadikan salat itu diterima oleh Allah. Tidak ada syarat diterimanya salat kecuali melalui wudu ini. Dalam arti orang ketika salat tanpa wudu maka tidak diterima. Dari sini kemudian diambil keterangan, diambil pemahaman bahwa wudu ya demikianlah seperti bagaimana baginda Rasul melakukan. Sehingga keterangan-keterangan ulama yang namanya at-tartibu, berurutan, itu merupakan hal yang tidak bisa ditolerir. Bahkan ketika lupa, ya tetap lam yujzihu. Dia tidak cukup wudunya. Kalaupun lupa gitu ya, maka tidak cukup. Tidak sah maksudnya. Tetap harus diulang untuk kemudian wudu sesuai dengan urutannya. Demikian keterangan wudu. Nanti bisa dilanjut untuk diskusinya. Kita lanjut di bawahnya. Selain daripada fardu, juga wudu kesempurnaan harus ditambahin dengan kesunahan-kesunahan di dalam wudu. Wasunanuhu, masih dalam sunnah. Wasunanuhu, sunnah-sunnahnya wudu asyaratu asya, ada 10. Apa saja? Atas miatu, membaca bismillah. Di awal wudu membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah. Wa ghuslul kafaini, membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhalihi mal ina'a, sebelum diceburkan atau dimasukkan kepada bejana. Biasanya memang dulu ya praktek-praktek wudu biasanya memang ada bejana, ada bak gitu ya. Jadi wudunya langsung pakai bak itu. Nah, sebelum dimasukkan itu tangannya dibasuh dulu. Apa yang disebut dengan kafain, dua telapak tangan, ataupun kemudian ada keterangan batinul kafain, itu biasanya apa yang tidak terlihat dari seseorang ketika menempelkan kedua telapak tangannya. Apa yang tidak terlihat itulah batinul kafain, bagian dalam telapak tangan. Dan apa yang bisa dilihat itu bagian zahir, bagian luarnya. Maka nanti keterangan-keterangan di dalam fikih, ya nanti juga di bawahnya ada kasus yang berhubungan dengan batinul kafain, bagian dalam telapak tangan. Nah, nanti batasannya bagian dalam itu yaitu tadi, ketika kita menempelkan telapak ini, apa yang terlihat itu bagian luar, apa yang tidak terlihat itu bagian dalam. Kemudian ada juga wal madmadatu, berkumur. Jadi berkumur itu sunnah ya, tidak berkumur pun nggak masalah. Wal istinsaku, menghirup air melalui hidung. Bagusnya kalau mau sempurna adalah dihirup melalui hidung sampai agak tinggi. Airnya dihirup. Ya jangan cuma ditempelin begini gitu. Kita kayak apa ya, wudu ditempelin gini doang. Nah, jangan disirup, airnya itu dihirup. Nah, itu akan mendapatkan banyak faedah daripada ketika melakukan kesunahan-kesunahan yang dimisalkan seperti tadi berkumur, kemudian menghirup air melalui hidung. Selanjutnya adalah wamashu jami'i rasi, yang tadi saya sebutkan, mengusap seluruh bagian kepala. Jadi kalau Imam Malik wajib ini, kalau Imam Syafi'i hanya mengusap sebagian saja. Tapi kalau mau sunnah semuanya dibasuh, diusap juga pakai air. Oh, wamashul udunaini, mengusap kedua telinga.
baik bagian luar maupun bagian dalam. Bagian luar itu yang terlihat, bagian dalam ya kita masukkan ke dalam, diusap dengan air yang tangan yang sedikit basah tadi, maka itu merupakan kesunahan. Memang sebenarnya membasuh telinga juga sunnah. Bima injadidin dengan air yang baru, itu juga kesunahan. Wa takhlilul lihyatil kathati, yaitu tadi menyela-nyelahi jenggot yang tebal. Itu keterangannya batasan ya bagi laki-laki yang tebal tadi dan seterusnya. Kalau yang tebal bagi laki-laki kan tidak menjadikan syarat harus, oleh karenanya masuk pada bagian kesunahan. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, menyela-nyelahi jari jemari kedua tangan dan kedua kaki. Selasain begini, kalau kedua tangan ketika wudhu, begitu juga kaki disela-selain supaya masuk. Nah, begitu juga yang seringkali kita lupa, mungkin teman-teman yang mengalami yang bekerja di luar, proyek, maupun ya kita yang di Indonesia, macul dan seterusnya, yang sering terkena tanah dan seterusnya, biasanya banyak kotoran-kotoran yang masuk ke dalam kuku. Nah, itu ketika wudhu dibersihkan semampunya. Ya, semampunya dan seterusnya dibersihkan. Ketika wudhu selalu ingat, kukunya ada kotoran tanah, ada apa misalkan, itu dibersihkan. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan hal-hal atau anggota yang kanan daripada yang atas yang kiri. Sebelumnya harus kanan dulu, kemudian baru yang kiri untuk mendapatkan kesunahan. Begitu juga tangan yang kanan dulu, kaki yang kanan dulu. Wa taharatu tsalatan. Di setiap membasuh bersuci dari wajah, tangan dan seterusnya disunahkan 3 kali. Tetapi batasan 3 kali adalah sebenarnya bukan hitungan 1, 2, dan 3. Batasan kesunahan 3 kali adalah setelah hal-hal yang wajib, yang fardu tadi betul-betul terbasuh secara sempurna. Misalkan wajah ya, kita hanya mendapatkan air 1 gelas saja. 1 gelas saja, kemudian kita wudhu dengan air itu dibasuhkan ke wajah. Maka disebut sebagai kesempurnaan adalah bukan hitungan 1, itu bukan, tapi 1 di dalam suci ini, bersuci dengan atau wudhu ini, setelah sempurna wajahnya kita sudah terbasuh semuanya, maka itu baru dihitung 1. Sekalipun kita mengambilnya tadi 2 kali gitu. Nah, setelah sempurna baru kemudian kedua, ketiga itu yang kesunahan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah wal muwalatu, terus-terus continue dalam melakukan ibadah. Begitu juga wudhu, tidak boleh basuh muka kemudian ditinggal ngopi dulu untuk mendapatkan kesunahan. Itu bahaya. Tetapi itu boleh. Jadi kalau misalkan wudhu, airnya habis, lari cari ke tetangga, itu masih sah, lanjutkan saja. Di rumah airnya wudhu baru kena wajahnya saja, mati lampu, sanyo mati, atau PDA yang belum bayar, atau belum tagihan di Jepang mati, udah keluar cari apa di situ ya. Itu boleh ya dilanjutin wudhunya, jangan diulangin lagi. Itu karena mualah itu terus menerus itu di dalam. Kalau mendapatkan kesunahan, ya harus terus menerus. Baik, ini moderator nanti kalau sudah waktunya berhenti diingatkan ya. Takutnya saya lupa. Sekitar 20 sampai 25 menit lah, insyaallah. Saya lanjutkan. Faraidul wudu'i, fardunya wudu, yaitu ada berapa ini tadi sudah disebutkan di depan, sunah-sunahnya wudu. Nah, sekarang istinja. Kelihatan ya, semoga kelihatan ini teksnya. Istinja ini juga penting, hal-hal yang merupakan seringkali karena ada hadis Nabi yang menegur orang di kuburan ditanemin pelepah kurma sama baginda Rasul ketika berjalan ya la'alaswa bersama Ibnu Abbas, kemudian beliau menancapkan potongan batang atau pelepah kurma itu ditancapkan di kuburan karena sedang Nabi mendengar bahwa orang ini sedang disiksa oleh malaikat. Ketika ditanya ya sebab dia wudunya istinjanya tidak sempurna, tidak bagus sehingga masih ada sisa atau bahkan tidak perhatian terhadap istinja ini.
Istinja, al-istinja wal istinja wajib. Hukumnya wajib ya, istinja ini adalah bersuci minal bauli wal ghaid, pada buang air kecil atau kencing, dan juga wal ghaid buang air besar. Bahasa anak sekarang pup. Kemudian wal afdol, yang paling utama secara fikih ya memang yang dihajarkan adalah ayastanjiya bil ajari tsumma yutbi'uha bil ma'i. Beristinja menggunakan batu kemudian diikuti dengan air. Tapi mahwal hajar, definisi batu, ya inilah pentingnya mempelajari bahasa Arab. Ketika ada orang membaca kemudian diterjemahkan, oh Islam berarti sempurnanya dengan batu dulu ya, ambil batu yang di luar gitu, yang kasar, rusak, kemudian bahaya itu. Kita mengenai kelamin kita baru dengan air, rusak nanti. Nah, definisi hajar ini sebenarnya luas, tidak hanya berupa batu yang ada di kenal kita, di luar itu tadi batu-batu sebagaimana yang kita tahu. Tapi sebenarnya benda padat lah intinya. Pertama menggunakan batu, ya 3 batu kalau cukup, kalau tidak ya ditambah. Kemudian setelah itu baru dengan air. Wa yajuzu ayyaqtasiru 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjur. Boleh juga beristinja hanya menggunakan air saja. Ya memang air alat untuk istinja. Atau kalau tidak menggunakan air hanya menggunakan batu jumlahnya 3 atau satu batu yang sisinya 3, itu pun boleh. Nggak menggunakan air, hanya menggunakan batu. Wah, lagi di hutan, lagi di camping, nggak ada air, istinja, jangan kemudian langsung dimasukin ke dalam celana. Itu nggak, Islam nggak mengajarkan demikian. Dalam keadaan seperti itu pun, bahkan dalam keadaan normal tidak menggunakan air, istinja itu menggunakan batu saja udah cukup. Itu artinya sudah dianggap suci. Ya, makanya dulu ketika ada pertanyaan antara suci dan bersih dalam konteks fikih itu berbeda sedikit ya. Kalau dalam konteks fikih, suci itu mengambil batasan yang paling rendah. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan, karena pada kaitannya dengan ibadah, jadi tidak memberatkan hamba, tidak memberatkan orang-orang Islam. Oleh karenanya menggunakan batu saja sudah cukup sebagai syarat untuk keabsahan wudhu, sholat, dan demikian. Tetapi dengan syarat yungki bihinnal mahalla. Orang tersebut menggunakan 3 batu yang digunakan untuk beristinja itu bisa membersihkan al-mahalla, tempat keluarnya najis tadi. Ya, tempat keluarnya kelamin jalan depan, kubul ataupun jalan belakang dari tempatnya itu. Ada sebenarnya syarat-syarat yang tidak disebutkan di dalam matan takrib, yang boleh beberapa di antaranya kalau kita baca Fathul Qaribnya, tempatnya harus kering. Kemudian ketika buang atau buang air kecil, buang air besar tidak tercecer kemana-mana. Ya, itu di antara syaratnya. Maka ketika hendak menggunakan batu dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka itu cukup. Tapi kalau mohon maaf mungkin ketika lagi diare ya, sehingga kotorannya kemana-mana tidak bisa dijaga, maka tidak cukup menggunakan batu. Itu akan sangat susah karena sebenarnya faida aradal iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdalu. Orang yang hanya ingin menggunakan salah satu dari keduanya, maka tetap air itu lebih utama. Karena al-ma'u yuzilu ainan najasa. Air itu bisa menghilangkan wujud benda yang najisnya itu. Pokoknya sampai ke akar-akarnya lah istilahnya. Kalau batu hanya menghilangkan secara zahir saja. Ya mungkin bisa disebut baunya pun masih ada gitu. Tapi secara fikih itu sudah suci. Orang yang